Assalamualaikum, selamat siang. Jumpa lagi dengan Andum Kauru Jangrawin. Kali ini saya akan bicara tentang kebaikan dan keburukan. Lalu kebaikan dan keburukan itu wayangnya apa? Jadi karena memang Andum Kauru ini khusus mengaji diri tentang wayang, makanya ya saya cerita-cerita baik keburukan segala macam hanya saya simbolkan lewat wayang atau ya saya sanepakan lewat wayang, karena memang khusus Andum Kauru ini memang cerita tentang wayang. Lalu kebaikan dan keburukan itu siapa wayangnya? Yaitu adalah Sumantri Ngenger. Sumantri ini lambang kebaikan, dan keburukannya itu adalah adiknya yang nama Sukrasana ya. Dan akhirnya karena Sumantri ini kebaikan, sehingga dia dijadikan punggawa di kerajaan Arjuna Sasrabau, dan dia dapat tugas yaitu untuk mengikuti sayembara. Karena kalau menang mau mendapatkan putri raja. Pak Sumantri itulah yang ditugaskan untuk mengikuti sayembara itu. Nanti kalau menang, si putri itu untuk rajanya, yaitu untuk Arjuna Sasrabau. Dan ternyata setelah ditugaskan mengikuti sayembara itu, ternyata memang Sumantri menang dan memboyong sang putri itu tadi. Nah, disitulah timbul keburukan. Si putrinya juga karena melihat si Sumantri itu ganteng lah ya, kalau bahasa sekarang ganteng, bagus. Nah, akhirnya ingin ke situ. Nah, akhirnya si Sumantri merasa ingin memiliki, ditantanglah rajanya, si raja dia tadi, si Arjuna Sasrabau tadi. Timbullah peperangan, tapi akhirnya kalah Sumantri. Akhirnya memang putri itu memang untuk Arjuna Sasrabau. Disitulah mulai ada timbul keburukan. Lalu karena Sumantri ini kalah menantang rajanya, akhirnya dia dihukum. Hukumannya apa? Yaitu untuk memindahkan Taman Sriwidari, untuk dipindahkan. Tidak mampu juga Sumantri. Timbul lagi lah keburukan di situ. Timbul lagi keburukan, yaitu adalah Sukrasana yang sanggup memindahkannya. Nah, dipindahkannya lah oleh Sukrasana itu. Nah, Sukrasana itu karena habis mindahin Taman Sriwidari itu kan berat, capek, istirahat, tidurlah dia di taman itu yang boleh dia mindah. Karena wujudnya Sukrasana itu jelek, ya namanya juga lambang keburukannya. Buruk rupa. Si putri itu lihat, ketakutan. Nah, akhirnya si Sumantri suruh membunuh Sukrasana itu. Padahal itu adiknya sendiri. Sebenarnya Sumantri tidak mau, tapi adiknya rela, ikhlas untuk kakaknya. Yang penting kakaknya itu mulia. Gitu. Nah, itu cerita wayangnya seperti itu. Lalu bagaimana sanepanya? Atau silokanya ini. Nah, gini. Kita ini pertama ini memang ditakdirkan oleh Tuhan ke alam dunia ini adalah kebaikan. Kita ini baik. Tapi kalau cuma baik aja, ya kita tidak ada regenerasi. Makanya di situ adalah lahir lagi lah adiknya, yaitu Sukrasana. Timbullah keburukan. Untuk apa keburukan ini? Ini keburukan ini untuk mensukseskan kebaikan. Jadi kebaikan itu juga bisa sukses karena ada keburukan. Nah, disitulah seiring sejalan. Makanya setiap Sumantri diangkat menjadi punggawa kerajaan pun karena dia bisa mengalahkan keburukan, bisa mengendalikan keburukan. Gitu. Tapi kalau keburukannya nggak ada, siapa yang mau dikendalikan? Kan itu. Nah, akhirnya dikendalikanlah si Sukrasana itu tadi.
diatur segala macam, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ya si Sukrasana patuh sama kakaknya. Tapi ya pada akhirnya pada akhirnya seperti itu tadi, karena perang akhirnya si Sukrasana mati. Itu akhirnya apa? Bahwa kebaikan dan keburukan itu tidak bisa bersama pada akhirnya. Walaupun di dunia ini bahwa kebaikan itu perlu ada keburukan supaya kita ini supaya kebaikan itu mulia di atas dunia ini. Tetapi pada akhir zaman ini biar bagaimanapun bahwa keburukan dan kebaikan harus berpisah, memang itu kodratnya. Disitulah Sukrasana rela mati di tangan kakaknya. Artinya dia sadar betul kalau bahwa saya dilahirkan ke dunia ini tidak untuk bersama. Artinya memang keburukan ini tidak untuk bersama dengan kebaikan, karena kebaikan ini ada embel-embel nanti buat untuk ke tempat ke surga, kalau keburukan itu akan kembali ke regenerasi. Makanya di situ Sukrasana itu setelah mati rohnya masih menunggu untuk disempurnakan. Artinya keburukan tidak bisa ikut ke surga, sehingga keburukan harus menunggu orang yang bisa menuntunnya. Artinya memang harus ada yang bisa menuntun untuk jalan ke kebaikan tadi. Itulah cerita Sumantri, bahwa kebaikan dan keburukan itu sudah ada di dalam diri kita, tapi untuk seiring sejalan bisa, tapi untuk di akhir hayat tidak bisa bersama. Nah, itu saja cerita Sumantri Ngenger. Semoga kita memahami dari cerita ini, dan semoga kita juga menjadi lebih sadar diri dan lebih menyadari bagaimana tentang kebaikan dan keburukan. Ya, cukup sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.